Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan dengan Dr. Adib dari IDI. Ibu Hovifah tadi, Dr. Adib mengatakan seperti apa sih Bu pengawasan isolasi mandiri bagi mereka yang sudah terlanjur mudik, Bu? Jadi ya, baik. Jadi gini mungkin Dr. Adib, jadi di titik-titik di mana yang saya sebut pemeriksaan berlapis itu sebetulnya SOP-nya begini, ada Dinkes di situ, kemudian ada layanan kesehatan di situ. Kalau mereka sudah memiliki tanda-tanda gejala klinis di situ, maka mereka langsung dikirim ke rumah sakit sesuai dengan radar COVID itu. Jadi di Pemprov Jawa Timur ini gugus tugasnya kami punya radar COVID, di mana di titik mana ada rumah sakit, kemudian bednya tinggal berapa dan seterusnya. Nah, kalau mereka tidak ada tanda-tanda klinis, maka mereka akan dikonfirmasi kepada lurah atau desa bahwa ini ada warganya akan kembali dan harus mengikuti proses observasi. Jadi sebetulnya kami dengan Forkopimda itu karena hubungannya luar biasa bagusnya, waktu itu yang bikin filler adalah Kodam, bahkan Pak Pangdam sendiri juga hadir di dalam proses pembuatan filler itu sendiri. Bagaimana sebetulnya sekuennya kalau mereka misalnya dari titik di mana ada basis terminal, maka dari situ kemudian kalau ada tanda-tanda klinis yang mungkin batuk atau demam dan seterusnya, mereka langsung dibawa ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit. Kalau tidak ada tanda-tanda klinis yang misalnya penanda demam atau mereka boleh langsung dikoordinasikan dengan lurah. Dan kami menyiapkan rapid test di pelabuhan maupun di airport. Jadi kepada PMI misalnya Jawa Timur ini bisa 3-4 kali seminggu, pada titik tertentu kami akan melakukan rapid test dan tim ini sudah berjalan sekitar 3 mingguan. Mereka yang kemungkinan ada tanda-tanda demam, batuk dan seterusnya, kita melakukan rapid test. Ini kami lakukan sudah SOP. Kalau di Juanda itu Dr. Adib ada di Museum Puspenerbal. Di Museum Puspenerbal kita menyiapkan dengan 150 bed. Jadi mereka bisa istirahat di situ, kemudian tenaga medis, para medis bisa membantu melakukan rapid test, begitu juga di pelabuhan. Format-format ini kami lakukan, tetapi bahwa OTG ini yang kita selalu ingin memberikan kewaspadaan kepada masyarakat, karena misalnya kasus Surabaya. Surabaya ini rata-rata dari PDP yang kemudian menjadi positif. Tadi yang positif misalnya kita melihat ini yang berasal dari PDP berapa. Rata-rata yang positif yang berasal dari PDP itu 60-70%. Nah, sisanya itu rata-rata dari OTG. Pada posisi seperti inilah kita berharap bahwa ada yang mungkin ketahanan fisiknya bagus, tapi dia OTG, dia carrier. Inilah yang memang harus dibangun kewaspadaan ekstra bahwa stay at home menjadi pilihan terbaik. Ya. Baik, Ibu Hovifah, kalau sejauh ini mereka yang memutuskan untuk isolasi atau karantina mandiri di rumah-rumah, pengawasannya seperti apa, Bu? Nah, kalau itu misalnya kalau ini satu area misalnya lebih mudah, seperti yang dulu klaster Solo misalnya. Keluarga di Magetan ini bisa mudah diisolasi. Tetapi ketika sebarannya makin luas, maka isolasi mandiri ini kan yang diminta menjaga adalah masyarakat sekitarnya. Kalau sudah masyarakat sekitarnya tentu tidak bisa misalnya 24 hours mereka menjaga, pasti tidak bisa. Ada beberapa format yang sudah disiapkan dengan memberikan makanan. Tetapi hasil koordinasi dan evaluasi dari jajaran Polda yang terus kami lakukan, banyak di antara mereka kita mungkin bisa memaklumi karena rumahnya tidak cukup untuk mereka bisa betah berlama-lama tinggal di rumah sampai 14 hari misalnya, maka makanan dikirim tapi ada indikasi kuat mereka juga tetap keluar rumah. Oleh karena itu yang kita siapkan di dalam Pergub penyiapan PSBB ini adalah Pergub ini sekali lagi masih kita akan konfirmasi dengan peraturan wali dan bupati. Saya rasa mudah-mudahan sore ini selesai peraturan bupati dan peraturan wali kota. Nanti malam mereka bisa konfirmasi ke wali kota dan bupati. Besok pagi kita ingin menyampaikan Pergub dan keputusan gubernur untuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kita ingin sampaikan Pemprov ini menyiapkan BPSDM sebagai ruang observasi atau isolasi.
Jikalau misalnya ada masyarakat yang kemudian terdeteksi PDP dan tidak bisa stay at home, maka melalui Pergub, dan saya ingin itu secara eksplisit di Perwali dan Perbub juga dituliskan eksplisit, mereka harus diajak untuk ke ruang observasi yang memungkinkan mereka bisa terdeteksi dengan lebih komprehensif. Hari ini sebetulnya saya juga berterima kasih beberapa hotel di Surabaya sudah memberikan beberapa layanan. Antara lain layanan itu adalah bahwa mereka bisa melakukan isolasi diri di hotel dengan harga yang sangat terjangkau, karena saya melihat ada paket 14 hari dengan makan, cuci baju dan seterusnya, yang itu bagi mereka yang punya income cukup misalnya ya, mereka cukup mampu untuk bisa melakukan isolasi dari hotel yang sekarang sudah mulai banyak disiapkan. Baik, saya Tapi kembali kalau Pemprov menyiapkan di BPSDM, insya Allah 350 orang. Ya. Baik, saya kembali ke Dr. Adib. Dr. Adib tadi soal pengawasan isolasi mandiri para pemudik sendiri sebenarnya sudah dipantau oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun masih ada beberapa masyarakat yang merasa badannya baik-baik saja, merasa tidak ada gangguan apa-apa, itu yang disebut OTG. Sejauh ini bagaimana sih Dr. Adib pemahaman masyarakat atas OTG itu? Mereka merasa tidak apa-apa, tapi itu akan berbahaya bagi orang lain dengan daya tahan tubuh atau imunitas yang lebih rendah gitu. Ya, pertama-tama saya ingin apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Khofifah. Artinya proses screening begitu ketat sudah dibuat dengan beberapa lapis, termasuk juga screening di lokasi-lokasi observasi atau karantina. Saya kira ini menjadi satu dasar pada saat kita ingin memutuskan mata rantai. Nah, satu poin penting yang kita harus sampaikan terkait juga dengan OTG ini, maka kita kembali lagi harus sosialisasi kemudian. Salah satu unsur yang bisa kita lakukan untuk di lapangan. Jadi peran vital sekarang yang perlu ya, yang harus punya peran saat ini adalah tentunya adalah pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah kabupaten kota dengan unsur utamanya adalah dinas kesehatan. Kepanjangan tangan dari dinas kesehatan yang bisa langsung menjangkau kepada masyarakat, juga ada teman-teman di Puskesmas. Saya kira upaya-upaya preventif promotif kembali lagi harus kita galakkan, mengedukasi masyarakat harus kita galakkan, teman-teman kesehatan nanti bersama-sama dengan kelompok-kelompok aparat masyarakat, baik itu RT, RW, kelurahan, ini menjadi penting untuk menjelaskan kondisi-kondisi yang terkait dengan OTG ini. Karena penyakit COVID ini bukan masalah untuk penanganan penyakitnya saja, tapi bagaimana memutuskan mata rantai. Karena sekali lagi virus ini tidak bergerak. Virus itu bergerak kalau orangnya bergerak. Jadi ini yang saya kira perlu kembali lagi untuk kemudian dilakukan sosialisasi yang gencar kepada seluruh komponen masyarakat dengan melibatkan kontrol sosial itu dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Baik, tadi Bu Khofifah sudah menjelaskan secara detail seperti apa sih langkah-langkah screening terhadap para perantau yang pulang ke kampungnya, lalu bagaimana persiapan larangan mudik di Provinsi Jawa Tengah mengenai larangan mudik ini dan seperti apa payung hukumnya. Kami akan menampilkan cuplikan dialog dalam program Special Report bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Ibu Khofifah, Dr. Adib ditahan dulu. Presiden Jokowi, barangkali Anda bisa menjelaskan pertimbangan ini? Ya, tentu ini pertimbangan yang pasti sudah matang dan berdasarkan evaluasi atas himbauan kemarin. Karena ternyata dihimbau juga tidak cukup. Namun demikian, kita mesti menyiapkan, tadi saya ikuti berita di yang terakhir, bagus, semua harus menyiapkan apa-apa yang mesti dikerjakan termasuk daerah. Kami sebenarnya sudah membuat prakondisi itu. Maka kami membuat senario jika maka. Jika seperti ini terus, maka kami menyiapkan bahwa akan ada mereka yang selalu mudik begitu, dan kami memang tidak cukup mudah untuk mengelola. Tidak mudahnya bukan jumlah orangnya. Tidak mudahnya adalah kita tidak bisa ngecek satu persatu apakah mereka sebenarnya carrier atau bukan. Apakah mereka sebenarnya sehat betul atau bukan. Karena dengan orang tanpa gejala ini akan membahayakan untuk orang-orang tercinta yang ada di rumahnya. Maka kita mendukung penuh, nah tinggal kita menyiapkan insentif apa yang bisa diberikan untuk mereka yang sudah berjuang, sudah membela dengan cara tidak mudik. Mbak Dita. Ya, selamat malam. Ya, sudah adakah payung hukum yang disiapkan mengenai bagaimana skenario, skema dan sebagainya?
Ya, saat ini kami sedang melakukan penyusunan dan pematangan dari regulasi tersebut. Malam ini juga kami akan mengadakan pertemuan juga yang akan dipimpin langsung oleh Pak Menteri Perhubungan ad interim. Jadi semua akan kita matangkan dan harapannya nanti sebelum tanggal 24 ini sudah menjadi sebuah perangkat hukum yang nantinya akan memuat aturan teknis maupun juga sanksi-sanksinya. Oke, disebutkan di sini tidak akan menjalankan pelarangan, namun pembatasan akses lalu lintas. Bagaimana ini pada prakteknya akan dilakukan, Mbak Dita? Ya, jadi mengapa kita sebut pembatasan? Karena sebenarnya ini bukan tertutup sama sekali untuk moda transportasi, karena kami masih membuka moda ini untuk logistik dan angkutan barang. Sementara angkutan penumpang inilah yang akan ditutup, ya. Jadi khusus untuk penumpang, baik itu kendaraan umum, angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Oleh karena itu kita juga tidak akan melakukan penutupan tol, ya, yang ada pembatasan sehingga kendaraan-kendaraan yang mengangkut logistik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat ini masih bisa lewat dan memenuhi kebutuhan. Baik, Ibu Hovifah, tadi Pak Ganjar mengatakan ini bukan jumlah orang yang menjadi masalah, tapi mengecek satu persatu kondisi mereka, apakah mereka benar-benar sehat atau ternyata mereka adalah orang tanpa gangguan karena berbahaya bagi keluarganya yang berada di rumah. Sejauh ini Jawa Timur apakah memiliki problematika yang sama, Ibu? Sama seperti juga Dr. Adib tadi menyampaikan, maka kemudian observasi 14 hari menjadi penting. Kemudian tetap saja mereka keluar rumah harus menggunakan masker. Mereka juga harus tetap menjaga jarak yang aman. Nah, posisi-posisi ini memang harus bisa dijaga oleh semuanya. PSBB itu menurut saya akan menjadi salah satu solusi. Bagaimana misalnya banyak sekali masyarakat di Jawa Timur yang merasa kami ini sudah di rumah 14 hari, jadi sudah merasa leluasa, mereka boleh jalan raya juga makin ramai, pasar juga makin ramai. Nah, akhirnya kami ini sudah seminggu melakukan PBB, patroli berskala besar ini sudah seminggu. Jadi di titik-titik kafe yang berkerumun-kerumun, kita tidak hanya bersama TNI dan Polri, tapi lengkap dengan tenaga medis menggunakan APD. Kita ingin di situ di random, di rapid test. Jadi proses untuk patroli berskala besar inilah yang kami berharap bahwa ayolah kita, ini penyebaran makin masif loh di Surabaya. Jaga, jangan nongkrong dulu, jangan cangkruan dulu. Silahkan yang mau jualan tapi jangan ada kursi. Boleh membeli take away, boleh membeli drive thru. Inilah yang kita ingin disiplinkan kalau PSBB nanti sudah diberlakukan. Baik, ke Dr. Adib. Dr. Adib tadi menanggapi pernyataan dari Ibu Hovifah merasa sudah 14 hari di rumah, terus di Jakarta pun demikian. Sudah lebih dari 14 hari WFH, kemudian sekarang jalanan mulai ramai lagi, yang berdagang mulai banyak lagi. Boleh dijelaskan seperti apa, Dr. Adib? Ya, jadi saya kira ini yang kembali lagi tadi, sosialisasi kepada masyarakat. Tidak sesederhana yang kemudian masyarakat pahami bahwa setelah 14 hari udah kemudian dia merasa bebas. Kebal corona gitu ya. Betul, nah ini yang harus disampaikan. Apalagi kalau kemudian PSBB hanya satu wilayah. Padahal kita tahu pergerakan masyarakat itu, mamanya kalau di Jakarta ada Jabodetabek. Iya. Jadi perlu upaya-upaya yang kemudian juga harus tetap kemudian ditegaskan kepada masyarakat untuk kemudian menghindari kerumunan. Kalau perlu juga kerumunan-kerumunan itu kemudian ditertibkan ya. Karena sekali lagi pada saat kemudian kita udah 14 hari seperti yang disampaikan oleh Bu Hovifah tadi, kalau 14 hari kelanjutannya mereka tetap harus namanya menjaga jarak, terus kemudian menghindari kerumunan dan kemudian kalau bisa mengupayakan di rumah itu tetap harus disampaikan kepada masyarakat gitu. Baik, Ibu Hovifah, Dr. Adib sudah bergabung juga bersama kami, Irjen Pol Istiono, Kakor Lantas. Selamat sore, Pak Istiono. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik, Pak Istiono, sejauh ini pengawasan checkpoint yang berada di kawasan Polda Metro Jaya atau Jabodetabek ini seperti apa? Masyarakat sekarang sudah banyak tadi yang dibilang Ibu Hovifah, Dr. Adib sudah merasa 14 hari di rumah, sudah merasa aman, kemudian mereka beraktivitas kembali di luar rumah. Iya, dengan pengumuman
Bapak Presiden atau kebijakan Bapak Presiden tentang dilarang mudik, jajaran Polda membuat checkpoint tentunya. Antara lain misalnya di Polda Metro Jaya membuat checkpoint di 19 titik. Dan beberapa Polda lainnya, total jumlah semuanya, Polda Banten, Polda DKI, sampai Jawa Timur, itu berjumlah 59 checkpoint, antaranya 17 tol dan 42 arteri yang sudah kita siapkan untuk melakukan checkpoint dalam rangka dilarang mudik Lebaran itu, Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, Pak Istiono, sejauh ini seperti apa sih skema atau mekanisme pembatasan di jalan tol maupun di arteri bagi wilayah di Pulau Jawa begitu, contohnya? Ya, skemanya nanti ini kan dimulai dilarang mudik tanggal 24. Nah, ini diselaraskan dengan kebijakan Kementerian Perhubungan. Jadi antara lain dan kebijakan PSBB tentunya ya. Antara lain kalau dilarang mudik semua angkutan umum dilarang mudik. Yang kita mesti perhatikan adalah rekan-rekan yang ingin mudik yang dihitung 24% itu. Lebih kurang 2 juta yang pengen mudik lagi. Nah, kita harus antisipasi. Dari 2 juta itu lebih banyak yang kita titikkan adalah masalah roda 2, kendaraan pribadi, dan kendaraan sewa tentunya. Nanti akan kita lakukan penyekatan di checkpoint tersebut yang berjumlah sekitar 59 titik tersebut. Begitu Mbak Anissa. Baik, Ibu Hovifah, Pak Kakor Lantas bilang masih ada sekitar 24% atau sekitar 2 juta masyarakat yang tetap ngotot mudik. Di antaranya mereka menggunakan roda 2, kendaraan pribadi, dan kendaraan sewa, bukan angkutan umum. Di Jawa Timur sendiri menerima mereka yang menggunakan kendaraan pribadi ini seperti apa, Ibu? Oh, baik, kami mohon maaf karena sambungan kami dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa, terputus. Kami masih berusaha untuk menghubungi kembali. Pak Istiono, sejauh ini dari 2 juta masyarakat yang tetap ngotot untuk mudik, ini seperti apa Pak penanganannya? Ya, nanti kan kita tetap merasionalisasikan, mencegah mereka. Yang namanya ini kan dilarang mudik. Kita harapkan kesadaran masyarakat yang betul-betul ingin mudik itu niatnya diurungkan. Karena ini membahayakan untuk kita semuanya. Dan juga beberapa daerah, misalnya DKI kan sudah menetapkan PSBB, Jawa Barat juga demikian. Ini juga sudah dibatasi untuk mereka melintas antar kota juga. Ya. Apakah nantinya mereka yang tetap... Kemudian di checkpoint tentunya? Iya. Ya. Silakan Pak dilanjutkan. Halo, Mbak Nisa? Iya. Ya. Tentunya mereka yang ingin mudik, nanti kita, ya. Halo? Baik. Halo. Baik, Pak Istiono, bagi mereka yang tetap ngotot untuk mudik, apalagi 2 hari sebelum larangan mudik 24 April, dikhawatirkan ada lonjakan mereka yang mudik lebih awal. Itu bagaimana Pak mengatasinya Pak selama 2 hari terakhir ini Pak? Ya kita himbau, bisanya hanya kita himbau supaya mereka tidak melakukan mudik. Ya, tapi di PSBB juga sudah memperlakukan bahwa mereka yang mudik ini, misalnya daerah mau menerima apa enggak, gitu. Dan di wilayah yang sudah memperlakukan PSBB seharusnya sudah juga mencegah mereka untuk melakukan mudik lebih awal ini, ya, selama 2 hari sebelum diberlakukannya ini. Baik, jika mereka tetap ngotot mudik nanti Pak, 24 April, karena sanksi ini baru diberlakukan 7 Mei. Apa yang akan dilakukan aparat kepada mereka yang tetap memaksa untuk mudik Pak? Ya, dia
pasti melalui titik-titik checkpoint tersebut. Di sana ada petugas gabungan kita, ada Polri, ada TNI, ada Perhubungan, ada Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan lain-lain untuk bergabung sama-sama mencegah mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Yaitu kita putar balikkan, mereka putar balikkan kembali ke rumah. Itu sanksi yang akan kita berikan kepada mereka yang memang tetap ingin mudik, begitu Mbak Anissa. Baik, kalau setelah tanggal 7 Mei nanti mereka tetap ngotot untuk mudik, sanksi apa yang akan mereka terima, Pak Istiono? Sanksinya, sanksi kita nggak ada ya, sanksinya hanya memutar balikkan mereka kembali ke rumah. Ya, kita lakukan ini adalah operasi kemanusiaan. Memang operasi ini berlangsung dari tanggal 24, tanggal 31, mengikuti operasi kepolisian kita. Ya, selama 37 hari. Ya, nanti operasi ketupat 2020 ini adalah operasi kemanusiaan. Ya, tindakan di lapangan adalah persuasif. Betul-betul mengandalkan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk penyebaran COVID-19 ini ke wilayah. Nah, ini diharapkan peran serta dari seluruh jajaran seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Demikian, Pak Anissa. Baik, saya ke Dr. Adib. Dr. Adib, jika ada dua skenario. Pertama, jika masyarakat tidak disiplin. Yang kedua, jika masyarakat disiplin. Jika masyarakat tidak disiplin, ini berarti akhir dari pandemi ini bisa tambah lama ya, Dok ya? Iya, jadi ini menjadi penting. Makanya kalau kami selalu sampaikan, garda terdepan sekarang itu adalah masyarakat. Jadi kalau masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini, tidak serta-merta hanya menyerahkan kepada pemerintah, baik itu pusat, daerah, dan tenaga medis. Tapi mereka juga harus punya peran penting gitu loh. Sehingga pada saat kemudian kita bicara sekarang yang sederhana, katakanlah masalah mudik tadi sudah disampaikan oleh Pak Istiono juga, ya itu adalah sebuah hal yang perannya mereka untuk kemudian dengan tidak mudik maka dia bisa menyelamatkan keluarga, menyelamatkan saudara-saudara yang di kampung gitu. Jadi ini penting gitu. Sehingga tidak serta-merta memaksakan sebuah ritual yang itu dengan kondisi saat ini itu memang akan malah menjadi peta penyebaran ini semakin sulit untuk kita deteksi gitu loh. Ada nanti muncul klaster-klaster baru. Kita bicara sekarang umpamanya kalau dia melakukan perjalanan pulang. Pada saat perjalanan pulang dia akan berhenti di titik-titik yang mungkin dia malah akan menimbulkan penularan-penularan di daerah-daerah tersebut. Sehingga mau tidak mau sekarang salah satu yang harus kita benar-benar gencarkan adalah bukan berarti melarang karena tentunya proses itu tidak ada. Tapi skenario yang tadi disampaikan oleh Pak Sion itu cukup baik untuk kemudian mengatur lalu lintas supaya kemudian mereka tetap kemudian kembali ke rumah, tidak kemudian melanjutkan mudiknya. Jadi ini penting gitu. Sehingga masyarakat pun terkondisikan bahwa kalau dia memasukkan pulang maka dia akan ada proses. Di perjalanan dia ada proses tadi yang disampaikan Pak Istiono. Sampai di daerah dia ada proses yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah daerah seperti yang disampaikan oleh Ibu Khofifah. Jadi ini penting gitu. Pada saat kemudian mereka tetap memaksakan, maka ada konsekuensi, maka ada suatu hal yang kemudian dia harus terima. Apalagi nanti kalau dia mau kembali ke Jakarta atau ke wilayah yang di asal, maka kembali lagi dia akan mendapat proses seperti itu. Jadi ini saya kira penegasan ini harus terus-menerus untuk disampaikan kepada masyarakat semata-mata karena kita semua punya komitmen bersama untuk memutus mata rantai penularan ini. Baik, terima kasih Dr. Adib, terima kasih juga Pak Istiono telah bergabung bersama kami di iNews Sore dan